Selamat pagi saudara-saudara, kita diperjumpakan kembali dalam saat teduh pagi kita pada saat ini. Kita bersyukur Tuhan terus menyertai kehidupan kita, sehingga saat ini kita kembali dipertemukan dalam teduh pagi kita. Di Rabu 6 Oktober 2021, kita akan melihat bersama-sama mencontoh kepemimpinan Allah. Dari Yehezkel pasal 34 ayatnya yang kedua. Sebelum kita membaca, mari saudara-saudara kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan, kami terus diberkati dalam hidup kami. Dan pagi saat ini kami bersama-sama dalam saat teduh pagi, untuk kami akan merenungkan daripada firman Tuhan, mengawali daripada hari kami pada saat ini. Berkati kami Tuhan, dalam kami memahami, dalam kami merenungkan, dalam teduh pagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Yehezkel pasal 34 ayatnya yang kedua firman Tuhan berbunyi, Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, David Mukubagitari, ia adalah uskup gereja Anglikan yang ada di Kenya pada periode 1996 sampai 2005. Ia sangat berani menyampaikan suara kenabian bagi pemerintahnya. Meski itu membuat kondisinya, membuat kehidupannya, membuat nyawanya akan terancam. Namun ia percaya bahwa para pemimpin Kenya harus mencontoh kepemimpinan Allah sebagai gembala yang baik. Suatu kali, usai dia berkhotbah di depan banyak politikus, Gitari berpesan, pergilah ke parlemen dan jadilah gembala yang baik. Itu pesan yang disampaikan. Perkataan Gitari itu tentu didasarkan atas Alkitab. Alkitab kerap kali mengibaratkan Allah maupun pemerintah sebagai gembala. Misalnya ketika kita membaca Mazmur 23 dan Yehezkel 34 yang kita baca pada hari ini, artinya gambaran ideal dari pemerintah dalam Alkitab adalah sebagai seorang gembala yang baik. Dia mengurus dan melindungi rakyat. Benar bahwa pemerintah harus meniru cara-cara Allah dalam menggembalakan sebuah umat. Sayangnya saudara-saudara, banyak pemerintah di dunia tidak berbuat demikian. Pada zaman Yehezkel saja, Allah harus murka kepada para pemimpin Israel yang malah menggembalakan dirinya sendiri. Dia egois. Mereka mengambil untung sebesar-besarnya dari rakyat, mengabaikan kesejahteraan rakyat. Maka Allah tampil sebagai lawan mereka, sebab semua rakyat sungguh adalah rakyat Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jika kita pejabat pemerintah, tinggi atau rendah, ingatlah bahwa kita diberi kehormatan untuk mencontoh kepemimpinan Allah. Jangan sia-siakan kehormatan ini, jalankan kepemimpinan Anda secara bertanggung jawab. Jika kita rakyat biasa, orang yang menjalani pemerintahan, ingatlah untuk juga kita mendoakan para pejabat. Sekiranya ada peluang, tidak salah juga berseru kepada mereka, pergilah ke tempat kerja dan jadilah gembala yang baik. Bapak Ibu saudara-saudara, juga dalam kehidupan keseharian kita, mari kita juga pergi ke tempat kita dan kita menggembalakan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, di mana Tuhan memakai kita, di mana Tuhan menempatkan kita, untuk juga
menggembalakan dengan cara yang baik. Saudara-saudara, kalau kita lihat pemerintah yang bijak, maka dia haruslah mencontoh Tuhan yang memerintahnya sebagai Tuhan yang menggembalakan dengan cara yang baik. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita bersyukur dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh diingatkan dari kisah Yehezkel yang begitu berani untuk menegur para pemimpin sebagai sebuah suara kenabian yang harus disuarakan. Kami yang dipimpin oleh para pemimpin kami juga terus mendoakan dan mendukung setiap apa yang dilakukan untuk sebuah kesejahteraan kami bersama. Dan kami juga sebagai umat-umat Tuhan, dalam tugas kami mau pergi dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, untuk juga menjadi gembala yang baik dalam menggembalakan. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk teduh kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan melakukan kegiatan kami. Sertai kami Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, demikian waktu teduh pagi kita saat ini. Selamat beraktivitas untuk kita semua dan Tuhan Yesus memberkati kita.